ke presentasi selanjutnya, ke slide selanjutnya, yaitu Logic Design dan the Hardware Control Language, atau kita singkat HCL. Harusnya dikurung kayak gini. Kok pakai pen aja, oke. Seperti kita ketahui, kita sedang akan membuat sebuah prosesor sederhana. Dalam desain hardware, electronic circuit atau sirkuit elektronik itu digunakan untuk menghitung fungsi dalam bits dan menyimpan bits itu di dalam beberapa jenis elemen memori. Di teknologi sekarang, maksudnya masa teknologi sekarang, bits value itu ditentukan dari as high or low voltage on signal wires. Itu dulu. Kalau sekarang nilainya itu 1 merepresentasikan tegangan tinggi atau sekitar 1 volt, sedangkan 0 direpresentasikan low voltage atau sekitar 0. Nah, 3 komponen penting ini itu yang paling diperlukan untuk mengimplementasikan sistem digital. Kombinasi dari logika untuk melakukan fungsi komputasi dalam bits, elemen memori untuk menyimpan bits, dan clock signal untuk bekerja memperbaharui elemen dari memori itu sendiri. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang sedikit tentang HCL itu sendiri, Hardware Control Language. Kita lihat ya. Nah, kita belajar awal dulu dari gerbang logika. Gerbang logika itu adalah basic atau dasar dari elemen komputasi untuk sirkuit digital. Pakai boolean, bisa dilihat. Setiap gerbang logika menghasilkan sebuah output yang sama seperti fungsi boolean of its input pada inputnya. Kalau misalkan kita lihat AND, itu A and B outputnya, terus kemudian output ini skemanya kayak gini. Kemudian ada OR, ini kan pakai tanda dan kemudian ini pipeline. Kemudian ada NOT, not bukan A, outputnya bukan A. Nah, kemudian kita lihat di bawah, combinational circuit to test for bit equality. The output will equal 1 when both input are 0 or both are 1. Kita tes ya. Kita cek misalkan kita punya pen dulu. Kita punya, kan dia bilang kondisinya adalah both input are 0 atau 1. Kita coba misalkan 0, di sini 0 ya kan. Kemudian dia ketemu di sini ketemu 0. Habis itu ketemu 0 lagi. 0 dan 0, kita lihat, dannya menghasilkan false equal. Kalau kalau logika itu kan dan, kalau dan and true, false. Kita lihat ya. Sebentar, mana pointernya? Mana ya? Kok hilang? Oh iya. Kita lihat ya, kalau n itu true 0 menghasilkan 0 juga. Kemudian dia, kita lihat 0 not 0, hilang lagi. Mana sih kursornya? Astagfirullah.
0 ini kan dia not itu berarti kalau 0 dia jadi 1, kemudian 0 ketemu not jadi 1 juga, 1 and 1 jadi 1, terus 0 or 1 itu 1, berarti benar. Ting tung. Kita lihat ya. Next, kemudian kita lihat ada combinational circuit dan hardware control language, Boolean expression. Kita lihat. Nah, kita lihat bahwa kondisi untuk kita akan merakit sejumlah gerbang logika ke dalam jaringan prosesor kita. Kita dapat membangun blok komputasi yang dikenal sebagai combinational circuit. Ada 2 constraint-nya. Jadi restriction-nya itu ada 2. Pertama, output dari 2 atau lebih gerbang logika tidak dapat dihubungkan bersama. Soalnya nanti 2 hal tersebut kan dia kalau lebih dari 2, mereka akan menggerakkan kawat ke arah yang berlawanan, menyebabkan tegangan tidak valid atau kerusakan sirkuit. Jadi konslet. Kemudian 2, the network harus acyclic. Apa sih acyclic itu? Acyclic is something that are big enough. Acyclic. Artinya tidak mungkin ada jalur melalui serangkaian gerbang yang membentuk lingkaran di jaringan. Nggak ada. Jadi dia nggak bisa loop. Because such loop can cause ambiguity in the function computed by the network. Karena itu bisa mengakibatkan ambiguitas dalam fungsi yang dihitung di dalam jaringan yang kita punya. Kemudian mana? Aduh, suara-suaranya hilang lagi. Oh ini. Oke, kemudian next. Kemudian ada kita punya word level combinational circuit and hardware control language integer and expression. Nih kita lihat bahwa dengan kita mengassembly large network of logic gate, kita membangun combinational circuit yang bisa menghitung banyak banget fungsi yang kompleks. Pastinya kita mendesain sirkuit ini untuk bisa mengoperasikan dalam data words atau kata-kata ya kan. Untuk contohnya misalkan desain prosesor punya kita akan berisi numerous words, banyak kalimat. Word size ranging between 4 and 32 bits. Jadi satu words size-nya bisa berada antara 4 sampai 32 bit, representing integer, address, instructions code, and register identifier. Jadi dia words-nya itu merepresentasikan bisa integer, ada address di dalam word itu, ada alamatnya, kode instruksi, kemudian identifikasi dari register itu sendiri. Kemudian kita lihat di gambar 4.12 ini. The output will equal 1 when each bit from A equals to its counterpart from word B. Word level equality is one operation in HCL. Hardware control language. Jadi dalam gambar 4.12 kita lihat di sini bahwa ini menunjukkan sirkuit kombinasi untuk mengetes apakah dua buah kata-kata yang punya size 32 bits A and B itu equal atau enggak. Jadi outputnya akan sama dengan 1 jika dan hanya jika setiap bits dalam A sama dengan corresponding bits dari B. Oke. Habis itu di sirkuit ini kita merepresentasikan tadi. Nah, ini kan pakai yang ini, lihat. Pakai
gambar 410. Aduh, sorry. Kemudian sebentar. Nah, kemudian kita lihat bahwa seperti kita lihat di gambar yang 410 ini, setiap sirkuit itu selalu punya input, ya kan? Seperti juga ini, sama juga dengan ini, word level equity test circuit juga dia punya input yang nantinya kita bisa mendeklarasikan setiap word level signal tuh dianggapnya sebagai integer tanpa kita tahu word size-nya. Itu integer, ya kan? Kemudian itu cuma di desain prosesor yang ini aja. Dalam kenyataan nyata mungkin kita harus every word can be declared to have specific number for bits. Kita harus mendeklarasikan setiap kata-kata. Kita bisa melihat bahwa dari sini aja word level abstraction ini kita bisa lihat bahwa menggunakan boolean itu EQ ini kan itu dalam kurung A sebenarnya sama dengan B ini kan. Kemudian setelah kita lihat di equality test circuit yang ini, kita bisa sebenarnya di dalam itu ada namanya word level multiplexer circuit. Dia itu kerjanya untuk sirkuit ada beberapa word, misalkan ada word E. Jadi kalau pakai word level multiplexer circuit, output akan sama dengan input kata A ketika kontrol signal S-nya itu 1 dan akan sama dengan B sebaliknya. Multiplexer itu dideskripsikan di HCL menggunakan kasus ekspresi. Nah, nanti itu dipergunakan di sini. Di set membership ini. Kita lihat bahwa ada kan beberapa ada two-way multiplexer, ada four-way multiplexer. Kemudian setelah itu kita lihat di set membership. Dalam desain prosesor, kita akan menemukan banyak contoh yang mana ketika kita ingin mengkomparasikan atau menyandingkan antara satu signal dengan a number of possible matching signal to test whether the code for some instruction being processed match some category of instruction code. Misalkan contohnya, suppose we want to generate the signal S1 to SO ini ya. Kita mau menggenerate signal S1 dan S0 untuk four-way multiplexer yang di gambar 414. Ini yang tadi yang enggak ada di situ. Kemudian by selecting high and low order bits. Kemudian kita bisa pakai yang ini. Di sirkuit ini, kode sinyal 2 bit akan mengontrol pemilihan antara 4 kata. Misalkan kata datanya ini ya, A, B, C, D. Kemudian bentuk umum dari tes keanggotaan yang ditemukan adalah ini dia pakai expression karena dia setiap case I itu terdiri dari boolean expression select, makanya nanti di sini indicating
setiap kasus itu harus ada yang di-select dan sebuah integer di expression EXPR. Makanya EXPR in apa? In EXPR in 1, 2 dan selanjutnya K selanjutnya. K itu kayak N ya. Nah, habis itu di mana setiap nilai yang diuji itu di EXPR, misalkan kan ya cocok EXPR 1 hingga EXPR K, semuanya adalah ekspresi integer dari setiap ini ya, mengontrol pemilihan kata. Misalkan EXPR 1 nanti dia akan mengontrol pemilihan antara 4 kata A, B, C, D ini. Nanti kemudian dia di menggunakan multiplexer ini akan melakukan outputnya. Kemudian memory and clocking. Kita lihat di sini ya kan. Dari memory and clocking ini kita bisa lihat bahwa combinational circuit to the very nature, maksudnya naturalnya apa? Biasanya mereka tidak menyimpan informasi apapun, tapi mereka cuman bereaksi pada sinyal sebagai input mereka, menurutkan kemudian generating output equal to some function of the inputs. Jadi, untuk membuat circuit sequential sistem harus punya state atau status dan performing dan melakukan komputasional komputasi pada status tersebut. Pertama kita harus mengenalkan device atau alat yang menyimpan informasi direpresentasikan oleh bits itu sendiri kan tadi. Storage device yang storage device kita itu dikontrol oleh a single clock, sebuah clock ya kan. A periodic signal that determine when new values are to be loaded into devices. Clock itu adalah sinyal periodikal yang menentukan kapan value baru itu dimasukkan ke dalam device. Nah, ada dua kelas dari memory device atau dari alat memori itu sendiri, device memory itu sendiri. Pertama ada clock register, atau kita panggil aja dia register. Itu dia menyimpan individual bits individual satu persatu atau word. Jadi dia bits and word individual. The clock signal control the loading of the register when the value at its input. Jadi sinyal dari clock itu mengontrol loading registernya dengan nilai yang ada di inputnya. Kemudian ada random access memories, atau kita simpel aja panggil memories, register sama memory. Dia menyimpan beberapa kata menggunakan sebuah alamat untuk untuk memilih kata apa yang harus dibaca atau ditulis. Misalkan contohnya RAM itu terdiri dari virtual memory system dari prosesor sendiri, di mana kombinasinya antara hardware dan OS itu buat prosesor itu terlihat seperti sebuah alat yang bisa mengakses kata apapun dalam sebuah alamat yang luas. Dan kedua, kemudian ada register file, di mana register mengidentifikasi alamat-alamat. Misalkan contohnya di i686 prosesor punya kita, the register file holds the egg register. Ingat kan tadi bahwa si register ini punya 8 program register yang IEAX, IXC, di depannya tuh ada persennya itu. Nah,
Kemudian register operasi ini register operation ya. Jadi operasi register itu output register tetap bertahan pada status register saat ini sampai sinyal clocknya naik nanti. Nah, misalkan gini, ada input, kemudian dia baru akan mengeluarkan kalau ada si clocknya itu naik. Ketika clocknya naik, the value at the register input are captured. Jadi ini kan state yang lama nih, kemudian ini masuk state baru. Naik nih clocknya. Yang lama di store, yang baru di store, menjadikan dia state register yang baru. Nah, kemudian kita lihat ini tipikal register file. Ini bagaimana tadi register itu tuh bekerja. Register file itu punya 2 port baca. Misalkan kita kasih nama dia A dan B. Kenapa sih ya selalu A dan B? Kita kasih nama dia misalkan James atau loh kok ke situ ya? Kita kasih nama dia Joko dan Nina gitu. A dan B. Kita lihat A dan B. Kemudian kita punya satu port tulis namanya W dari write ya. Nah, kemudian sebuah multi-ported RAM dia mengizinkan beberapa operasi tulis dan baca itu beberapa kali, jadi kayak multiple time, berulang-ulang untuk mengambil tempat terus menerus. Dalam diagram register file ini, setiap sirkuit bisa membaca value dari 2 program register dan mengubah atau mengupdate the state of the third. Setiap port punya input address, punya alamat input, mengindikasikan program register mana yang harus pilih, atau data output atau input yang dikasih value dari program register itu sendiri. Contohnya nih, misalkan 2 port pembaca atau read ports itu punya address input namanya SRCA atau SRCB ya kan. Ini source A, source B. Dan data output val A, val B. Kemudian value, ini tuh singkatan dari value. Kemudian tulis write port has an input address-nya itu DST-W atau destination W, destination W. Ini tujuan ya, destination. Ini nih. Kemudian data inputnya itu punya val W, sort of value W. Oke.